Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Diambil secepatnya dimakamkan. Saya yang muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan. Kasihan jenazah, karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Lo yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua fardu kifayah. Tahu arti fardu kifayah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya presiden 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin nggak ada, yang mengkafani nggak ada. Para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujung-ujung ya apa? Bahasa Sunda ujung-ujung ya. Ujung-ujung tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang ngangkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ceramah daripada Ustadz atau Kiai ya, Buya Sakur ya, Kiai Haji Buya Sakur Yasin, yang tentu saja selama ini kita lihat ya ramai media sosial karena dia dilaporkan, tapi kita tidak tahu bagaimana kemajuannya, apakah memang dia akan diproses atau tidak. Tapi setahu saya sih pasti tidak ya. Karena apa? Ceramah-ceramahnya itu kan mengedukasi, ceramahnya itu kan memberikan makna, memberikan pelajaran ilmu kepada para pendengar. Termasuk saya yang non-Islam, saya belajar. Nah teman-teman sekalian, mengapa saya kemudian membahas hal ini? Karena bagi saya ini sesuatu hal yang bagus untuk kita dengarkan dan juga menjadi pelajaran bagi teman-teman kita yang terus mengurusin agama Kristen, yang terus menghina kekristenan, menjelekkan kekristenan, mengutip ayat-ayat kitab suci, sibuk mengurusin Alkitab, bukan sibuk mengurusin Al-Qur'annya ataupun riwayat-riwayat kenabian daripada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, seharusnya mereka sibuk di situ, bukan sibuk mengurusin agama Kristen. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, dengan kita tampilkan video ini supaya mereka belajar gitu loh. Ya, karena kemarin kan ada yang keluar-keluar tuh ya, ada Kohani ya, yang katanya itu pokoknya yang saudara saya yang mu'alaf itu yang udah meninggal harus dikuburkan hari ini juga. Ya, kalau tidak saya berani mati di sini. Ya, karena kita harus ikut ajaran Nabi. Nah, sementara Nabi Muhammad sendiri 3 hari baru dikubur. Ketika dia wafat ya, 3 hari setelah itu baru dia dikubur. Jadi bukan kata saya, tapi kata ya Kiai Haji Buya Sakur. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk simak videonya yang ada berikut ini. Itu 3 hari baru dikubur. Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur.
Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Siti Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Saya ingin mengatakan yang jujur sajalah. Ketika Nabi meninggal dunia, pada detik pertama itu sudah pecah kongsi. Gara-garanya adalah begitu meninggal Nabi Muhammad, tidak ada yang mengurusi pengkafanannya, yang mandiin nggak ada, yang mengkafani nggak ada. Para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulillah. Yang aneh lagi, Sayyidina Ali nggak diundang. Nah itu persoalannya. Ujung-ujung ya apa? Bahasa Sunda ujung-ujung ya. Ujung-ujung tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya sebagai khalifah. Sayyidina Ali nggak tahu yang angkat siapa. Nah, ngambek kan pendukung Alinya ya sampai sekarang. Yang mendukung Ali namanya Syiah, yang mendukung Abu Bakar namanya Ahli Sunnah wal. Nah, bapak-bapak dukung mana? Udahlah. Tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara, saya istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan? Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Bapak-bapak dengar semuanya. Kenapa? Nggak malu tah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Halo semua. Seperti yang Buya Syakur katakan, hal seperti ini tidak dipelajari oleh umat dalam sejarah. Ditutupi. Dan perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Seperti yang kita lihat di awal, seorang mualaf yang baru masuk Islam aja bisa ngotot sedemikian rupa, sehingga rela mati demi menguburkan sesama mualaf pada hari itu juga. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang ngotot untuk menguburkan Muhammad pada hari itu juga? Seperti yang dilakukan oleh mualaf tadi. Padahal, katanya, menurut hukum Islam, kalau seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Dan katanya Muhammad adalah Nabi yang dijadikan teladan bagi umat Islam. Kenapa umat Islam harus segera dikuburkan pada hari itu juga? Padahal Nabi yang dijadikan teladan aja, tidak dikuburkan pada hari itu juga.
Saya cukup yakin, mualaf yang tadi kita lihat, tidak tahu bahwa mayat nabinya tidak diurus, sampai pada hari yang ketiga. Jangankan mualaf itu. Saya cukup yakin, banyak muslim dari lahir, yang juga tidak tahu bahwa nabinya baru dikuburkan pada hari yang ketiga. Oke teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Kiai Haji Buya Sakur, dan kiranya boleh menjadi berkat buat kita, menambah wawasan dan ilmu bagi kita. Dan oleh karenanya mari ya kita ceramah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing seperti Kiai Haji Buya Sakur. Saya belajar dari situ supaya saya jangan juga mengganggu agama Islam, tetapi saya harus ceramah-ceramah mengenai kitab suci saya saja. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan, saya membahas hal ini supaya menjadi pembanding dan menjadi pelajaran bagi polemikus muslim yang terus menyerang kekristenan, menyerang Alkitab, Injil palsu, disalib ada jin kafir, dan Alkitab sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, dan orang Kristen itu pasti masuk neraka dan macam-macam. Jadi mulai dari sekarang Anda lebih perbanyak waktu Anda untuk belajar kitab suci Anda dan juga tentang riwayat kenabian Nabi Anda. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.